Sesuai dengan aturan pemerintah pusat, berikut ini 10 bantuan sosial yang akan tetap dicairkan mulai besok Senin tanggal 27 November sampai dengan tanggal 15 Desember tahun 2023. Nah, karena di sini untuk bantuan sosial ada batasan waktu untuk pencairannya, maka bagi masyarakat wajib mengetahui informasi penting ini. Karena jika teman-teman itu terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di sini tetapi tidak diambil-ambil, maka bantuan sosial tersebut bisa saja hangus dan tidak akan bisa dicairkan lagi. Nah, maka dari itu teman-teman wajib mengetahui informasi penting di sini karena kita juga akan menunjukkan bagaimanakah cara melakukan pengecekan apakah kita mendapatkan salah satu dari 10 bantuan di sini ataupun tidak. Nah, kira-kira 10 bantuan ini apa sajakah? Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Nah, pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di pencairan bantuan sosial, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting terkait bantuan PKH, BPNT, BLT, BST, KIP hingga di program Kartu Prakerja. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, jadi di sini kita akan merangkumkan untuk daftar bantuan sosial yang akan dicairkan pada besok Senin tanggal 27 November sampai dengan nanti tanggal 15 Desember. Karena di sini ada 10 bantuan sosial, ada yang cair secara tunai dan ada yang cair secara non tunai. Nah, maka dari itu teman-teman wajib banget mengetahui informasi penting di sini karena apabila teman-teman itu terdaftar sebagai penerima bantuan di sini, tetapi karena ketidaktahuan informasi makanya teman-teman tidak mengambil bantuan tersebut. Nah, hal ini bisa menyebabkan untuk bantuan sosialnya tidak akan cair ataupun akan hangus. Karena untuk batas waktu pengambilan bansos itu pun ada batasnya, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini nanti akan kita tunjukkan juga cara melakukan pengecekan secara online untuk mengetahui apakah teman-teman itu mendapatkan bantuan sosial ataupun tidak. Nah, di sini ada banyak ya, teman-teman, 10 bantuan sosial yang akan tetap dicairkan. Nah, kira-kira apa sajakah itu? Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam bantuan yang pertama adalah Program Keluarga Harapan. Nah, tentu saja ini adalah program reguler utama dari Kementerian Sosial dan bantuan ini pun masih tetap akan terus disalurkan mulai besok Senin tanggal 27 November sampai dengan nanti tanggal 15 Desember 2023. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belum cair juga ya, kemungkinan untuk PKH kategori-kategori tertentu ada yang hingga saat ini belum cair ataupun ada daerah yang hingga saat ini belum cair, ditunggu saja karena masih ada penyaluran bantuan PKH ini sampai dengan nanti tanggal 15 Desember tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini untuk bantuan yang kedua yang akan cair selanjutnya adalah bantuan sembako ataupun BPNT. Nah, judulnya sebenarnya BPNT, bantuan pangan non tunai, tetapi sekarang cairnya sudah secara tunai dan untuk nominal yang diterima jika cair melalui kartu KKS karena cairnya 2 bulan sekali maka nominalnya Rp400.000 dan apabila cair melalui kantor Pos Indonesia maka nominalnya Rp600.000 karena cairnya 3 bulan sekali ya kalau lewat pos itu. Nah, selanjutnya di sini untuk cara melakukan pengecekan di bantuan PKH dan BPNT, teman-teman bisa datang ke website ini dia, cekbansos.kemensos.go.id. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan HP dan langsung saja cari data teman-teman, domisilinya ditulis, lalu nanti untuk namanya siapa, nanti akan muncul kok teman-teman. Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT dan periodenya periode terbaru, maka dipastikan teman-teman akan mendapatkan bantuan ini. Oke, lanjut untuk bantuan selanjutnya yang ketiga yang akan cair adalah
Program Indonesia Pintar. Nah, di mana untuk PIP ini pun dari beberapa hari yang lalu sudah banyak sekali KPM yang mencairkan ya teman-teman. Untuk data aktivasi yang September kemarin ini sudah ada pencairan pada bulan November dan tentu saja akan terus ada pencairan hingga nanti bulan Desember. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang memiliki anak sekolah dan terdaftar dalam website ini dia pip.kemendikbud.go.id sebagai daftar nominasi penerima bantuan PIP. Nah, maka teman-teman nanti akan mendapatkan uang bantuan program Indonesia Pintar ini. Nah, silahkan masuk ke dalam websitenya tadi ya teman-teman menggunakan HP. Nah, nanti tinggal masukkan data-data yang diperlukan seperti NISN ataupun juga NIK. Nanti akan muncul apakah anaknya sebagai daftar nominasi penerima bantuan PIP ataupun tidak. Nah, untuk PIP ini diberikan kepada orang tua yang memiliki anak mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi silahkan dicek barangkali anaknya ini masuk ke dalam daftar nominasi penerima bantuan PIP. Oke, lanjut untuk bantuan yang keempat yang akan cair selanjutnya adalah BLT Dana Desa ataupun BLT Kemiskinan Ekstrim ya teman-teman. Nah, dimana untuk bantuan ini itu berasalkan dari dana desa, jadi memang kebijakannya oleh desa dan daftar penerima BLT dana desa ini di luar dari penerima bantuan PKH dan BPNT. Nah, untuk BLT dana desa tentu saja masih ada pencairan hingga nanti bulan Desember bagi teman-teman yang belum mendapatkan bantuannya ya pada tahap yang keempat. Nah, karena untuk penyaluran bantuan BLT dana desa ini dalam 1 tahun biasanya diberikan selama 4 kali. Nah, untuk BLT dana desa ini nominal yang diterima itu jika 3 bulan sekali pencairannya adalah Rp600.000. Nah, untuk mengetahui apakah teman-teman dapat BLT dana desa ini ataupun tidak, nah ini kita wajib meng-cross-check menanyakan kepada pemerintah setempat, mungkin saja RT ataupun petugas desa yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Oke, lanjut untuk bantuan selanjutnya. Yang kelima yang akan cair adalah bantuan atensi YAPI. Nah, dimana untuk bantuan atensi YAPI ini diberikan kepada yatim piatu dan untuk pencairannya biasanya melalui kantor pos Indonesia. Dan untuk nominalnya ini dalam 1 tahun adalah Rp2.400.000. Nah, walaupun bantuan YAPI ini tetap ada, tetapi memang untuk daftar penerimanya tidak sebanyak tahun lalu teman-teman. Dan untuk penerimaan bantuan YAPI ini bisa teman-teman cek melalui website ini dia, cekbansos.kemensos.go.id. Silahkan masukkan domisili dan namanya. Nah, apabila terdaftar sebagai penerima bantuan YAPI, maka teman-teman akan mendapatkan bantuan tersebut. Oke, selanjutnya untuk bantuan yang keenam yang akan cair adalah bantuan pahlawan ekonomi Nusantara ataupun PENA. Nah, dimana untuk bantuan PENA ini kemarin baru saja kita update videonya, yang ini dia, yang linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi juga teman-teman. Nah, jadi untuk bantuan PENA ini lebih mudahnya dipahami adalah bantuan untuk modal usaha bagi KPM yang ada di PKH. Dan uang yang akan diterima oleh KPM tersebut adalah Rp6 juta ya sebagai modal. Dimana untuk yang Rp5.500.000 itu nanti untuk permodalan barang biasanya. Lalu yang Rp500.000 berbentuk uang tunai. Nah, untuk cara mendaftarkan diri mendapatkan bantuan modal usaha PENA ini, teman-teman silahkan cek video yang sudah pernah kita upload ya, yang tadi kita tunjukkan, linknya kita sudah masukkan dalam kolom deskripsi. Di sana ada informasi yang lebih lengkapnya teman-teman. Oke, lanjut untuk bantuan ketujuh selanjutnya yang akan cair adalah BLT El Nino. Nah, untuk BLT El Nino ini kemungkinan besarnya juga akan dicairkan ya, kemungkinan akhir bulan November sampai dengan minggu pertama, minggu kedua bulan Desember tahun 2023. Walaupun hingga saat ini belum ada keterangan jadwal pasti pencairan BLT El Nino, tetapi sesuai dengan janji pemerintah dalam rapat Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR Indonesia, itu BLT El Nino bisa dipastikan akan tetap disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan total nominal uang yang diberikan adalah Rp400.000 untuk 2 bulan. Nah, nanti akan kita update lagi ya teman-teman terkait BLT El Nino ini, karena minimnya informasi yang beredar dan cara mengeceknya ini pun masih belum dirilis oleh Kementerian Sosial. Nanti pasti informasinya akan kita update lagi, jadi pastikan teman-teman selalu stay tune di channel ini, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Oke, lanjut untuk bantuan ke-8
ke-8 yang akan cair adalah bantuan cadangan pangan beras 10 kg. Nah, untuk CBP beras 10 kg ini pun masih terus disalurkan, dan ini cairnya secara tidak tunai ya teman-teman, karena nanti berbentuk langsung berupa beras. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan ini biasanya nanti ada surat undangan. Jadi apabila teman-teman mendapatkan surat undangan, nah disesuaikan saja, di sana biasanya ada jadwal pengambilannya juga, teman-teman. Oke, lanjut untuk bantuan yang ke-9 yang akan cair adalah bantuan pangan berupa daging dan telur ayam. Nah, dimana untuk bantuan ini pun masih terus disalurkan ya. Jadi mirip dengan beras tadi, bantuan daging dan telur ini pun masih terus disalurkan melalui kantor desa ataupun juga melalui langsung kantor pos Indonesia. Nah, untuk bantuan ini mirip dengan bantuan beras 10 kg. Siapa yang mendapatkan surat undangan, maka dialah yang nantinya berhak ya mendapatkan bantuan pangan ini. Jadi bagi yang punya surat undangannya, di sana nanti ada barcode, silahkan ambil bantuannya sesuai dengan jadwal dan juga tempat pengambilan. Lanjut untuk bantuan yang ke-10 yang akan cair selanjutnya adalah bantuan permakanan untuk disabilitas dan lansia tunggal. Nah, dimana untuk bantuan permakanan ini berupa makanan siap saji yang nanti akan diantarkan ke keluarga penerima manfaat. Dimana untuk pengecekan ya siapa saja yang mendapatkan bantuan permakanan ini bisa langsung dicek dalam halaman website ini dia, cekbansos.kemensos.go.id. Di sana nanti akan ada bantuan permakanan juga. Dan untuk bantuan permakanan ini diberikan setiap hari ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan selama bulan Desember nanti akan penuh sampai dengan akhir bulan ya. Kalau khusus bantuan permakanan ini pasti tetap diberikan, karena ini jatahnya satu hari satu kali, jika dalam satu bulan rata-rata 30 kali. Nah, oke sobat, itu tadi adalah daftar bantuan sosial yang akan tetap disalurkan hingga nanti bulan Desember. Semoga informasinya bermanfaat, dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.